Di rezim Joko Widodo periode kedua, ada dua menteri yang cukup menyita perhatian, yakni sosok Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Luhut sendiri merupakan sosok yang serba bisa. Ia kerap mendampingi Presiden Jokowi dan menangani berbagai masalah pemerintahan dengan sangat baik. Sementara Prabowo yang sebelumnya merupakan lawan politik Jokowi juga sempat disebut sebagai menteri terbaik era Jokowi. Tapi di balik nama besar keduanya, baik Luhut maupun Prabowo ternyata sama-sama memiliki anak laki-laki yang hampir berusia sama. Dia adalah Paulus Panjaitan, anak dari Luhut Panjaitan, dan Didit Prabowo, anak dari Prabowo Subianto. Keduanya juga jarang terekspos seperti anak menteri atau pejabat lain, seperti Kaesang Pangarep dan Puan Maharani. Sama-sama berstatus sebagai anak jenderal. Lalu bagaimana perbandingan karir dan prestasi Paulus Panjaitan dan Didit Prabowo? Serta bagaimana masa depan keduanya di dunia politik tanah air? Berikut 7 perbandingan karir, prestasi, dan masa depan Paulus Panjaitan dengan Didit Prabowo. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Masa sekolah. Anak dari pasangan Luhut Panjaitan dengan Devi Simatupang ini pernah menempuh di Sekolah Pelita Harapan Angkatan 1998. Setelah itu, ia juga sempat menempuh studi di Universitas Pelita Harapan atau UPH. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Macquarie University, Sydney, Australia pada 29 Juni 2015 dan lulus pada 30 Desember 2016. 2 tahun kemudian, tepatnya pada Juli 2018, ia masuk ke US Army Command and General Staff College, Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat atau SESCOAT, yang berlokasi di Fort Leavenworth, Kansas, USA, dan lulus pada 30 Mei 2019 dengan status sebagai salah satu lulusan terbaik. Sementara Didit Prabowo yang merupakan anak dari Titik Soeharto dengan Prabowo Subianto ini menghabiskan masa kecilnya di Boston, Amerika Serikat. Tak seperti Paulus Panjaitan yang memilih bersekolah secara formal dan mengambil jalan militer sebagai titik kesuksesannya, Didit Prabowo yang menyukai dunia fashion memilih untuk menimba ilmu di sekolah desain, Parsons School of Design di New York, dan École Parsons di Paris. Dari sanalah ia berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Fine Arts yang kemudian membuka jalannya untuk menjadi seorang perancang busana profesional. 2. Jejak karir. Paulus Panjaitan pertama kali dinas sebagai anggota TNI di Satuan Baret Merah atau Kopassus Grup 2, para komando sebagai komandan peleton sampai dengan komandan kompi yaitu selama 5 tahun. Ia kemudian dipindahkan ke Grup 3 Sandi Yuda Kopassus selama 7 tahun dan pada tahun 2022 lalu, ia yang kala itu sudah berpangkat Letnan Kolonel Infanteri ditugaskan sebagai asisten penasehat militer Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Karir hebat Paulus ini membuat namanya digadang-gadang bisa menyamai pencapaian sang ayah yang kini berstatus sebagai Jenderal TNI Kehormatan Indonesia. Adapun Didit Prabowo punya jalan hidup yang berbeda dari sang ayah. Ia mantap terjun ke dunia fashion dan memilih menetap di Paris, Prancis. Di sanalah ia mulai berkarya. Tepat pada tahun 2012, ia ikut dalam Paris Couture Week. Saat itu usianya baru menginjak 27 tahun dan menjadi desainer termuda yang ikut dalam pagelaran tersebut. Kini berkat kegigihannya, Didit sudah menjelma menjadi desainer top Indonesia bahkan dunia. 3. Prestasi. Sebagai sosok yang sudah berpengalaman di bidang militer, Paulus memiliki beberapa capaian yang luar biasa. Salah satunya saat ia menjabat sebagai pemimpin di Batalion 32 Grup 3 Kopassus, pria berusia 43 tahun ini berhasil membangun banyak fasilitas seperti sport hall, garasi Batalion 32, gazebo dan kebun Apsanuma, serta pembangunan dek Slingstra Batalion 32. Tidak hanya itu, ia juga pernah terjun di beberapa operasi militer. Sebut saja Satgas Garuda Unifil 23B 2007, Satgas Ban Papua 2013, dan Satgas Walet 5 2021. Setali 3 uang, Didit yang sudah pro dalam urusan desain-mendesain juga punya sederet prestasi. Seperti busana karyanya yang pernah dipakai artis-artis terkenal, semisal penyanyi asal Indonesia Anggun C. Sasmi dan penyanyi Kanada Carly Rae Jepsen kala menghadiri MTV Video Music Awards 2013.
Hebatnya lagi, ia juga pernah menjadi salah seorang perancang interior mobil BMW Individual Series 7. Segala prestasinya itu membuat pria berusia 39 tahun ini meraih beberapa penghargaan. Salah satunya masuk dalam daftar official kalender Paris Fashion Week yang merupakan event fashion termasyhur sejagat raya. 4. Asmara. Paulus memiliki seorang istri cantik yang sama-sama berasal dari suku Batak yang bernama Novela Silalahi. Dalam unggahan di akun Facebook Novela Friska Silalahi, hubungan asmara antara Novela dengan Paulus ternyata sudah terjalin sejak lama. Keromantisan keduanya juga seolah tak pudar meski sudah menjalin beberapa tahun pernikahan. Berdasarkan postingan 2014, keduanya dikaruniai 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang belum diketahui secara pasti identitasnya. Sementara kisah asmara Didit Prabowo kurang terekspos oleh media. Pada tahun 2017 lalu, ia sempat dikabarkan berpacaran dengan artis cantik Velovexia Kaligis. Namun hubungan keduanya kandas. Sampai saat ini, pria berusia 39 tahun ini tampak belum menikah. Selain itu, belum diketahui juga siapa wanita yang saat ini menjadi tambatan hati cucu dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto itu. 5. Kepribadian. Tak perlu dipungkiri, sosok Paulus Panjaitan selain memiliki kepribadian tegas dan pemberani yang diwarisi dari sang ayah, ia juga tipikal pemimpin yang pengayom serta dekat dengan para prajurit. Dalam hal sosial, Paulus Panjaitan juga dikenal dekat dengan masyarakat, di mana ia kerap terjun langsung ke lapangan, salah satunya saat menyalurkan pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada yatim piatu. Berbanding terbalik dengan Didit Prabowo, walaupun berstatus sebagai anak jenderal, namun ia tidak terjun ke dunia militer. Ia keluar dari zona nyaman dan memilih jalan hidupnya sendiri, yakni menjadi seorang perancang busana. Kesuksesannya saat ini jadi bukti bahwa Didit Prabowo merupakan sosok yang pekerja keras dan pantang menyerah dalam mengejar cita-cita. 6. Bisnis dan kekayaan keluarga. Ayah dari Paulus Panjaitan yakni Luhut Binsar Panjaitan selain berstatus sebagai pejabat pemerintah, juga memiliki 16 sayap bisnis yang tersebar di berbagai daerah. Sebut saja PT Admitra Baratama Nusantara, PT Indomining, dan PT Toba Bara Sejahtera Tbk atau Toba, dengan berbagai anak usaha di sektor pertambangan, perkebunan, properti, kelistrikan, dan migas. Tak heran jika kekayaan Luhut Panjaitan berada di angka 745,18 miliar rupiah. Sementara itu, ayah dari Didit yakni Prabowo Subianto sendiri juga berprofesi sebagai politikus dan pebisnis. Ia memiliki 8 perusahaan, di antaranya Nusantara Energi yang bergerak di bidang pertambangan, batu bara, kelapa sawit, hingga perkebunan. PT Kertas Nusantara yang bergelut di bidang pengolahan kertas. Menurut sumber terpercaya, total aset milik Prabowo Subianto berjumlah 2,3 triliun rupiah. 7. Masa depan. Bagi Paulus Panjaitan, masa depannya sebagai politikus atau pemangku kebijakan di Indonesia memang masih sangat terbuka lebar. Bisa saja suatu saat nanti, ia juga terjun ke dunia politik dengan bergabung ke salah satu partai, menjadi anggota dewan, atau bahkan menjadi menteri seperti sang ayah, Luhut Binsar Panjaitan. Sementara bagi Didit Prabowo, terjun ke dunia politik Indonesia mungkin adalah suatu hal yang mustahil terjadi. Sebagai anak seni, tentu saja pekerjaan di bidang pemerintah yang dipenuhi drama dan permasalahan sangat tidak cocok baginya, yang tidak suka dikekang dengan berbagai aturan dan birokrasi yang ada. Dengan fakta di atas, bisa dibilang sosok Paulus Panjaitan di masa depan mungkin akan lebih bersinar dan dikenal oleh publik tanah air. Terlebih jika ia terjun ke dunia pemerintahan seperti ayahandanya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.